Pertanyaan ini mungkin terdengar tidak nyaman ya buat teman-teman. Apakah konflik di Timur Tengah itu benar-benar soal keamanan? Atau sebenarnya tentang kekuatan, pengaruh, dan dominasi geopolitik? Jadi ketika tiga nama ini muncul dalam satu konflik, Iran, US, dan Israel, dunia itu langsung tegang. Tapi ada satu pertanyaan yang jarang dibahas secara jujur. Siapa sebenarnya yang diuntungkan dari konflik panjang ini? Kita akan bahas di sini. Bagian pertama, konflik yang tidak pernah benar-benar selesai. Hubungan Iran dan Amerika itu berubah drastis setelah Iranian Revolution ya, pada waktu itu. Nah, sejak saat itu hubungan kedua negara itu tidak pernah benar-benar normal. Sanksi ekonomi, tekanan militer, ketegangan politik, dan setiap beberapa tahun dunia kembali mendengar ancaman perang. Kemudian di bagian kedua, narasi yang selalu muncul. Setiap konflik itu biasanya disertai narasi yang sama. Keamanan nasional, ancaman nuklir, dan stabilitas kawasan. Namun sebagian analis geopolitik mengatakan bahwa konflik Timur Tengah itu seringkali lebih kompleks daripada narasi yang terlihat di permukaan. Jadi pertanyaan yang jarang diajukan itu adalah, coba kita lihat dengan logika sederhana. Jika perang benar-benar terjadi di kawasan yang memiliki, yang pertama, cadangan energi terbesar di dunia, kemudian yang kedua, jalur perdagangan yang strategis, dan yang ketiga, posisi militer penting, maka dampaknya bukan hanya regional, dampaknya bisa mengubah peta kekuatan global. Kemudian di bagian selanjutnya adalah dampak yang sering tidak disadari ya. Jadi ketika konflik meningkat, biasanya terjadi beberapa hal, yaitu harga minyak dunia naik, pasar global menjadi tidak stabil, dan ketegangan antar blok juga kekuatan meningkat. Artinya konflik di satu kawasan bisa berdampak pada ekonomi global. Jadi di bagian selanjutnya itu adalah perspektif kemanusiaan. Namun ada satu hal yang hampir selalu sama dalam setiap konflik, teman-teman. Yang paling menderita bukanlah pemimpin negara, yang paling menderita adalah rakyat biasa. Kenapa? Kota hancur, keluarga kehilangan anggota, generasi baru pun tumbuh di tengah ketegangan. Jadi sekarang saya ingin bertanya kepada kalian yang menonton video ini. Menurut kalian, apakah konflik seperti ini benar-benar tentang keamanan atau sebenarnya bagian dari persaingan kekuatan global? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, karena memahami konflik dunia tidak cukup hanya melihat berita. Kita juga harus berani bertanya apa yang sebenarnya terjadi di baliknya.